Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Boy Sigurian, NIM 17506-031, Program Studi Pendidikan Kimia Kelas B, Universitas Negeri Manado. Dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Saradara, jurusan Pendidikan Kimia Kelas B, NIM 17506-010. Nah teman-teman sekalian, di video kali ini saya dengan Sarah akan menjelaskan tentang pembelajaran konstruktivisme. Jadi teman-teman sekalian, silakan disimak ya. Konstruktivisme merupakan pandangan filsafat yang pertama kali dikemukakan oleh Gian Battista Vico pada tahun 1710. Ia adalah seorang sejarawan Italia yang mengungkapkan filsafatnya dengan berkata, Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah Tuhan dari ciptaan. Dia menjelaskan bahwa mengetahui berarti mengetahui bagaimana membuat sesuatu. Filsafat konstruktivisme beranggapan bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia melalui interaksi dengan objek, fenomena pengalaman, dan lingkungan mereka. Saat ini kita akan membahas tentang model pembelajaran konstruktivisme. Model pembelajaran konstruktivisme adalah salah satu pandangan tentang proses pembelajaran yang menyatakan bahwa dalam proses belajar atau perolehan pengetahuan diawali dengan terjadinya konflik kognitif. Konflik kognitif ini hanya dapat diatasi melalui pengetahuan akan dibangun sendiri oleh anak melalui pengalamannya dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Menurut Suparno pada tahun 1997, secara garis besar prinsip-prinsip konstruktivisme yang diambil adalah: yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, baik secara personal maupun secara sosial. Yang kedua, pengetahuan tidak dipindahkan dari guru ke siswa, kecuali dengan keaktifan siswa sendiri untuk bernalar. Yang ketiga, siswa aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga terjadi perubahan konsep menuju ke konsep yang lebih rinci, lengkap, serta sesuai dengan konsep ilmiah. Yang terakhir, keempat, guru berperan membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi siswa berjalan mulus. Berikut ini merupakan ciri-ciri pembelajaran yang konstruktivis menurut para literatur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, belajar adalah merupakan penafsiran personal tentang dunia. Yang ketiga, belajar merupakan proses yang aktif, di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman. Yang keempat, pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan atau negosiasi, makna melalui berbagai informasi atau menyepakati suatu pandangan dalam berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya teman-teman sekalian adalah pengaruh konstruktivisme terhadap proses mengajar. Menurut prinsip konstruktivisme, seorang pendidik mempunyai peran sebagai mediator dan fasilitator yang membantu agar proses belajar peserta didik berjalan dengan baik. Fungsi sebagai mediator dan fasilitator ini dapat dijabarkan dalam beberapa tugas antara lain sebagai berikut. Pertama, menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik ikut bertanggung jawab dalam membuat desain, proses, dan penelitian. Maka menjadi jelas bahwa mengajar model ceramah bukanlah tugas utama seorang pendidik. Kedua, pendidik menyediakan pertanyaan-pertanyaan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang pengetahuan peserta didik, membantu mereka untuk mencari, membentuk pengetahuan, mengekspresikan gagasan, pendapat, sikap mereka, dan mengkomunikasikan ide ilmiah. Yang ketiga, memonitor, mengevaluasi, dan menunjukkan apakah pemikiran peserta didik itu jalan atau tidak. Pendidik menunjukkan dan mempertanyakan apakah pengetahuan peserta didik berlaku untuk menghadapi persoalan baru yang berkaitan dengannya. Berikut kelebihan dan kelemahan
penggunaan model pembelajaran konstruktivisme. Berikut kelebihannya. Yang pertama, dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam mempelajari konsep pembelajaran. Dan yang terakhir, melatih siswa berpikir secara kritis dan kreatif. Yang berikut, kelemahan model pembelajaran konstruktivisme menurut Rianto pada tahun 2010. Yang pertama, sulit mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur bertahun-tahun menggunakan pendekatan tradisional. Yang kedua, guru konstruktivis dituntut lebih kreatif dalam merencanakan pelajaran dan memilih atau menggunakan media. Baiklah teman-teman, sekian pembelajaran hari ini. Kami mengucapkan terima kasih.